Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu beri kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara yang wajib hukumnya mandi itu yaitu masalah habis haid. Nah, ini kita masih membahas haid itu. Kita membahas masih haid, belum lagi membahas pada pagi ini pas. Haid itu bagi perempuan paling cepat sehari semalam, paling cepat. Kebiasaan satu minggu paling banyak 15 hari. Berarti ibu-ibu khususnya, bapak-bapak juga ingat seminggu 7 hari dan 15 hari. Menentukan kebiasaan, jangan lupa itu setelah 3 bulan berturut-turut. Bulan pertama bagi perempuan yang awal haid, kemudian bulan kedua, kemudian bulan ketiga, baru bulan keempat menentukan kebiasaan. Kenapa maka perempuan awal-awal haid penentuannya mulai situ? Karena dia enggak terikat dengan makan obat KB, dia tidak terikat dengan spiral, dia tidak terikat dengan susu. Haidnya itu masih normal, tidak terikat dengan suami. Nah, paling cepat perempuan itu haid sekarang ini kurang lebih 9 tahun. Paling cepat haid. Dulu sekitar umur 11-12. Gimana ibu-ibu? Yang haid 11-12, 11 tahun, 12 tahun. Adakah yang hadir ini haidnya 9 tahun? Ibu-ibu yang hadir nih adalah 9 tahun. Nah, ada keponakan ulun 9 tahun haid. Artinya 9 tahun sudah haid. Ini perempuan sekarang. Kenapa? Karena sekarang ini faktor makanan serba instan, serba bersamprot, pestisida, serba pengawet, serba bumbu. Dulu bukan alamiah. Orang tua dulu kacang panjang aja ada bersamprot, cabai aja ada bersamprot, tarung aja ada bersamprot. Sekarang ya, ulun melihat sendiri orang bertanam kacang panjang. Pagi disemprot, siang disemprot, sore disemprot. Aturannya panennya itu beberapa bulan. Sekalinya sekarang setengah bulan panen. Betul. Nah itu tuh. Ditambah kadang-kadang semangka disuntik. Minum madu lebah. Sakanya pakai apa itu? Gula merah. Andak di kulkas 2 jari, jadi madu aslinya 2 jari. 1 botol 2 jari ini aja lagi madu aslinya. 1 botol 1,5 kg palsu semua. Maka membawa pakai ember lagi ke depan rumah. Orang pernah beli madu itu asli lah Pak, asli. Nih ada sahamnya, nih ada madunya. Sekalinya
Berapa harganya? 200.000 dahulu. Sekalinya dianak di kulkas beku. Nah, diambil korek, ada mau macam-macam. Sekalinya sekarang ini Pak Ibu ada lagi dianak di kulkas, kada beku, pakai korek tetap nyala, sekalian tetap palsu. Nah, kepintaran orang. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu umatku, kata Rasul, kada ku aku umat. Kayak wanita. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu umatku, kada ku aku umat. Jadi berarti kalau umat Rasulullah ini menipu umat Rasulullah, kada diakui Rasulullah. Man ghasyana falaysa minna. Nah, kembali lagi, ini penting ibu-ibu, penting khusus ibu-ibu. Pagi ini penyempurnaan pembahasan masalah haid. Berarti tadi paling cepat sehari semalam, kebiasaan 1 minggu, paling banyak 15 hari. Perempuan yang awal-awal haid bisa 9 tahun, bisa 11, bisa 12, kurang lebih di sekitar itu. Bulan pertama mendekati 1, bilangan 1. Misalnya bulan pertama 2 hari, bulan kedua 3 hari, bulan ketiga misalnya sehari. Berarti ini hitung 1 hari ini kebiasaan haid. Nanti di bulan keempat lebih pada sehari, itu pasti istihadah, darah penyakit. Maka di bulan keempat, bulan kelima dan seterusnya, perempuan ini haidnya hanya 1 hari, lebih daripada sehari, istihadah, namanya darah penyakit. Maka mandi setelah 1 hari itu, mandi, lalu hari kedua keluar darah, pakai pembalut. Pakai pembalut, bersihkan, kemudian pakai pembalut. Zuhur sembahyang, bersihkan. Azan zuhur berkumandang, bersihkan, pakai pembalut. Asar, azan asar berkumandang, bersihkan, pakai pembalut. Maghrib berkumandang, bersihkan, pakai pembalut. Kenapa? Karena sudah dihukumkan istihadah dari penyakit. Nah, ini pentingnya. Anak cucu pian Pak Ibu kada paham innalillahi wa inna ilaihi raji'un musibah. Anak cucu pian apabila kada paham masalah haid ini, innalillah artinya musibah bagi agama. Kemudian perempuan yang awal-awal haid, bulan pertama mendekati dengan seminggu, misalnya 5 hari, hari ke-6, hari ke-7 kada ada darah lagi. Bulan kedua 8 hari, bulan ketiga 9 hari. Berarti perempuan itu dihukumkan haid di bulan keempat seminggu. Karena itu bilangan berdekatan dengan 1 minggu. Pian jangan terpengaruh haid yang melebihi daripada seminggu, karena pian sudah mengontrol selama 3 bulan. Ini di awal-awal perempuan haid yang tidak terikat dengan obat KB, yang tidak terikat dengan spiral, yang tidak terikat dengan susu. Ibu-ibu ulun tanya, kalau masang spiral itu bisa mempengaruhi maju mundurnya darah haid? Bisa lah, bisa, bisa. Berarti bisa cocok spiral itu, bisa enggak? Yang ulun tahu buah karena makan obat KB atau susu. Ibu-ibu, kalau misalnya diikat, ibu-ibu diikat, itu mempengaruhi kebiasaan haid. Diikat, paham diikat ibu-ibu? Itu keluarga ulun diikat. Ayo, nih ibu-ibu dulu, bapak-bapak ada nambah ikat-ikat, katanya pasak tumeng. Bu, kalau diikat
maju mundurnya haid. Pun, ayo ibu-ibu, ulun tanya dulu. Karena haid bagi perempuan itu beda-beda. Haid bagi perempuan beda-beda, bisa maju, bisa mundur, bisa bingung. Gimana ibu-ibu? Kalau diikat, kalau mungkin ada teman atau keluarga atau tetangga, bisa lah pian-pian yang hadir ibu-ibu ini ketika ketemu sama teman-teman membahas masalah haid. Ulun yakin jarang, karena rata-rata bingung. Bujur loh. Adalah diikat tuh maju atau mundur. Jarang juga. Keponakan ulun dia tanya, ponakan paman, ulun ini pamanai maju mundur haid setelah diikat. Kalau ada diikat hamil terus. Ikam ada masang spiral kah? Ada pamanai diikat kata dokter. Oh iya, gimana haidmu? Haid ulun pamanai kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Haid lu kebiasaan berapa hari? Seminggu. Kalau maju berapa hari? 5 hari pamanai. Maksudnya hanya 5 hari haid. Hari ke-6, hari ke-7 kada haid lagi. Ulun mandinya kapan paman? Ikam sudah tahu kebiasaan maju kan? 2 hari kan berarti 5 hari aja haid. Berarti masuk kepada seminggu haidmu. Maka karena 2 hari kada haid, 2 hari wajib sembahyang. Sedangkan ulun pamanai kada keluar darah apa haid ulun kebiasaan seminggu. Benar haid mau 1 minggu, tapi 2 hari tidak keluar darah selama 24 jam. Berarti dihitung qadaan. Itu paman hukumnya kembali kepada sehari? Enggak, kembali kepada kebiasaan kamu haid. Seminggu 2 hari tidak keluar darah, padahal belum seminggu kan 5 hari. 5 hari belum seminggu tidak keluar darah, maka kamu wajib sembahyang. Ngapain kamu tidak sembahyang sedangkan kamu tidak keluar darah haid selama 24 jam? Kebanyakannya perempuan yang sudah memutuskan haidnya seminggu, 2 hari ada tidak keluar darah, tetap mandinya menunggu seminggu. Keenakan. Dia sudah dapat dispensasi dari Allah, hendak ada sembahyang lagi. Nah, bapak-bapak mengaji bujur-bujur masalah ini Pak Ai. Pian di sini, pian punya anak perempuan, pian punya keponakan perempuan, suatu saat pian punya cucu perempuan. Nang belum begini jadi ilmu, jangan kada mengaji, rugi. Bila orang tuh kada mengaji, rugi. Orang menuntut ilmu di baik ke selangkah aja 10 kebaikan, dicatat 10 kejahatan, baik ke jatuh. Kalah orang sembahyang sunat, kalah orang puasa sunat, kalah orang berhaji sunat, kalah orang bersedekah sunat, kalah orang jihad dapat menuntut ilmu. Semuanya diawali dari ilmu. Lalu orang beribadah, lalu orang mau berjuang jihad. Indonesia ini merdeka karena orang yang kuat taat kepada Allah. Nah, supaya kita hadir tahu bahasa kitanya berhimat-himat memperjuangkan Indonesia sembahyang pada tetap mati sakit. Orang dahulu orang sembahyang, Jenderal Sudirman yang memimpin orang sembahyang dahulu waktu walaupun dalam keadaan sakit. Nah ini Pak Ibu, yang penting lawan kita ini. Karena suatu saat guru-guru ada lagi, makanya ulun sengaja membahas masalah haid khusus pagi ini. Minggu depan masalah istihadah, bukan masalah nifas lagi. Nah kemudian ikam ulun sembahyang hari kedua itu 2 hari itu 6, 7 qadha. Kenapa? Karena 2 hari tidak keluar darah. Setelah mandi lalu dia sembahyang,
lewat hari ketujuh Allah lagi darah haid, itu adalah darah istihadah. Hari ke-8 ada lagi keluar darah, hari ke-9 ada lagi keluar darah, hari ke-10 ada lagi keluar darah, maka itu dihukumkan darah istihadah. Karena haid enggak ada 9 hari, haid enggak ada 10 hari, haid enggak ada 11 hari. Jangan terpengaruh dengan keluar darah setelah seminggu. Walaupun kamu tidak haid 2 hari agak maju, belum sampai seminggu. Oh, itu teman. Ini namanya Pak Ibu, mutahayyirah, haidnya itu membingungkan. Ini ada haid muqtada, kebiasaan. Nah ini ada belum haidnya tuh mutaghayyirah, pindah-pindah. Kalau Allah membahas itu di sini panjang lebar lagi pembahasannya. Allah mengambil apa namanya kesimpulan dan yang mudah dicerna dia. Kecuali kita khusus babul haidi wan nifasi wal istihadati fi niswan, ada khusus kitab-kitabnya masalah itu. Nah ini penting. Kemudian lihat lagi Pak Ibu, warna darahnya. Perempuan yang kebiasaan haid darahnya merah, wujudlah ibu-ibu. Oh, tidak pernah melihati merah lah. Nama ibu bagiannya merah. Awal-awal perempuan haid darahnya merah kehitam-hitaman, wujudlah. Nah, umur-umur keluar. Catat belum kawin, diutang. Yang sudah kawin bang, catat dulu ya. Oh, sekarang catat sudah. Ada tetangga Pak Ibu mengatur. Ulun kebetulan datang pengajian jam 11 tengah malam, jam 11 malam ngatur. Tok. Assalamualaikum warahmatullahi. Dinyuruh mau mulai pas belum datang. Ada apa? Adalah guru. Para paksu di sini datang, tunggu di duduklah di teras santai. Datang ulun. Ada apa nih? Duduklah di teras, apa nih? Dan tetangga nih. Anu ulun bingung masalah haid. Kenapa mau datang jam 11 malam? Tunggu, aku masuk mobil dulu dari rumah. Masuk. Haid ulun ini bingung ini. Setelah ulun disusuk, suntiknya di sini nggak boleh. Nah, itu bingung. Haid hanya guru maju terus haidnya. Ada lagi guru yang mundur. Bingung guru namanya mutahayyirah. Jadi ulun kalau bingung tetap kembali kepada kebiasaan. Tapi guru kadang-kadang kurang guru dari seminggu 24 jam kan? 24 jam guru hitung keluar. Kecuali ulun di dalam 24 jam tuh ada darah keluar, darah haid. Misalnya di waktu zuhur keluar darah haid, asar ada keluar darah haid, maghrib ada keluar, isya keluar lagi. Nah, itu namanya siklus darah haid. Belum sudah ya? Inggih guru, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanak betapun beri di WA, kadang-kadang pun membalasi, kadang-kadang kada. Aku kaulun kalau mau balasi di WA kada kabalasan. Buka penggunaan pertanyaan di HP, kenyamanan, tuh ilmu tuh mahal. Misalnya ulun buka pertanyaan di HP, kemuliaan ilmu. Kalau ulun misalnya membuka pertanyaan di HP, itu guru ada di majelis, guru santai. Lawan Pak Ibu kemurahan ilmu si orang yang betakon ini yang ada tahu ilmu itu mahal. Kita namanya menyampaikan ilmu, murahnya Pak ilmu. Ulun setahun membahas masalah haid ini sama guru, anaknya belajar.
pertanyaan di HP ini Pak, kadang-kadang ada ulun belesi betapun masalah faraid, ada ulun belesi pernah ulun jawabi sudah katagihan. Artinya ulun ini kada kenal, maksudnya kada kenal, mau kenal salawas-salawasnya ulun belesi. Apa kenal tuh? Guru ulun pengajian di Masjid Darul Muhajirin subuh Selasa. Oh ini ada apa? Ulun betapa ini. Oh iya. Ada juga guru pengajian di Masjid Bina Putra Darul Muhajirin. Subuh apa? Subuh Jumat membuli ulunnya. Oh dibulinya. Berarti orang ini kada pernah hadir. Kadang membuka pertanyaan di HP. Tapi kalau ulun kenal dan anggota pengajian, selambat-lambatnya ulun tidak siakan. Kenapa? Kita terikat di pertemuan pengajian. Ada apa? Tapi di luar pengajian, anggota pengajian, maaf, ulun perlu maaf. Kenapa guru? Kadang ada dasar. Nah, jelaskan ini sudah, ibu-ibu. Berarti jangan lupa sehari, seminggu, 15 hari. Apabila maju atau mundur, tapi selama 1 hari tidak keluar darah haid, qadaan. Walaupun dia haidnya misalnya seminggu, tetapi 5 hari haidnya, hari ke-6 gak haid lagi, selama 1 hari 1 malam 24 jam, hukum qadaan. Padahal gue haidnya seminggu. Nang dibahas tuh pian kada keluar darah selama 24 jam. Nah ini masalahnya. Ada lagi ibu-ibu, orang nih gue makan obat BKB, sakalinya gue haidnya lebih daripada seminggu. Sebelum makan obat KB seminggu aja melebihi daripada seminggu, ada 13 hari, ada 10 hari, bahkan sampai 20 hari. Kayak apa guru? Itu bukan haid lagi buai, itu kembali seminggu, itu bisa terjadi pendarahan. Nah, kalau haid guru masuk ke 15 hari, ya itu biasa 15 hari kada haid. Kada guru seminggu, maka lebih pada seminggu semuanya darah penyakit. Ada lagi ulun guru kan makan obat KB, apalagi obat KB itu penahan haid itu apa bu? Hormoat apa? Oh, ibu-ibu. Oh nggak salah, Primolog. Ulun kada tahu. Keingatan Nikola itu nama cocok di tolong. Primolog kan. Nah ya, sabulanan gue ulun kada haid. Sembahyang kada, sembahyang sebulanan. Kenapa? Karena kada keluar darah haid. Itu kenapa makapian seperti itu? Karena ulun duluan berangkat umrah sebulanan. Oh, silakan. Tapi pian sebulanan sembahyang. Sekalinya ulun gure bulan puasa sebulanan ulun kada haid gure. Nah itu berarti pian sempurna qada, kada qadaan puasa sebulanan. Tapi nah ada tapinya. Pian jangan mengamalkan mengonsumsi obat penahan haid kalau di bulan puasa. Alamiah aja pian, apabila keluar darah haid batal puasa, hitungan qadaan. Selesai pian, jangan bingung-bingung. Tapi kalau pian itu darahnya darah penyakit, teruskan puasanya karena melewati dari kebiasaan pian haid. Sekalinya gue setelah sebulanan kada haid, bulan berikutnya sebulanan haid, kada ada orang haid itu sebulanan. Tak mau pulang, bingung. Pian kebiasaan berapa hari haid? Seminggu guru. Maka seluruh darah yang keluar selama sebulanan itu darah penyakit, kecuali seminggu itu darah haid. Maka pian wajib sembahyang.
terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pagi ini ulun membahas masalah darah nifas, ulun masih membuka pertanyaan. Bapak-bapak silakan bertanya, ibu-ibu silakan bertanya seputar masalah haid pagi ini. Silakan, ada yang bertanya. Bapak-bapak jangan malu bertanya. Kalau jadi ilmu bagi yang lain. Ibu-ibu sama, jangan malu-malu. Ayo. Adakah ibu-ibu dulu? Nah, silakan ibu-ibu tanya. Ulun kada mendengar. Nah, ayo pang mikrofon dalam adakah? Gunakan wakaf orang, jangan disimpan. Adalah mikrofon dalam atau luar kada apa-apa. Gunakan wakaf orang, jangan disimpan. Sian orang berwakaf. Kalau panjang lah kalinya lah. Muka ada panjang, ibu kamu muka dikit dua ya. Oh, bagus pertanyaan ini gue. Ini membuka wawasan. Iya. Ibu maju lah sedikit. Ada perempuan gue. Oh, ada orang yang sambung lah. Ayo ya. Ini tak panjang lah. Ini panjang lah ini lah. Nah, mau panjang. Ibu yang bertanya. Nah, kita pakai ini, ibu katanya untuk mempanjang. Tarik lagi, nah ya sambung terus, ya. Ulun mau membuka pertanyaan kalau rumit pembahasannya, ya. Nah, ya bagus, alhamdulillah. Iya, stop di situ. Waalaikumsalam. Masalah haid yang sudah berhubungan dengan itu jelang bulan Ramadan. Ya. Haid yang ditunda, artinya dia makan obat penahan haid. Suntik KB biasanya Pak, suntik yang 3 bulan itu biasanya ada haid. Nah itu bolehkah atau tidak? Bagus pertanyaan ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ibu. Kudrat wanita setiap bulan sebelum terjadi monokros. Nah ini penting ibu-ibu. Sebelum terjadi monokros itu dia pasti haid setiap bulan. Kalau dia memakan obat KB atau suntik KB selama 3 bulan tidak terjadi darah haid. Ini bulan puasa. Bu, ada perbedaan orang haji umrah dengan orang puasa. Ini penting bu. Ulun sudah konsultasi kepada dokter kandungan kesehatan seorang ibu. Penting. Kalau berangkat haji itu harus dia mengonsumsi obat penahan haid. Nanti hajinya bisa gagal. Di antaranya waktu tawaf nggak bisa dia kalau haid gagal tawafnya karena tawaf wajib suci. Nah ini penting. Kemudian orang beribadah haji dan umrah itu ibadahnya banyak ibadah gerak. Ibadahnya ibadah gerak. Dia tidak haid karena mengonsumsi obat penahan haid masih wajar karena ibadahnya ibadah gerak dan itu tidak bisa nanti tawaf bisa tidak sah. Nah kemudian kalau puasa bukan ibadah gerak, banyak diam. Kecuali dia berangkat ke Mekah untuk umrah lah, itu bulan puasa. Dia terpaksa mengonsumsi obat penahan haid karena nanti gagal ibadahnya di sana. Itu dibenarkan dalam agama. Tapi kalau berpuasa bulan Ramadan lebih baik jangan mengonsumsi obat penahan haid. Kenapa? Karena puasa itu dia itu ibadahnya banyak diam. Dan dia tidak makan, tidak minum.
Maka perempuan yang biasa menahan haid di bulan puasa nanti akan memunculkan penyakit-penyakit yang aneh dan yang sangat berbahaya, leukemia, kanker di dalam darah. Karena perempuan-perempuan yang menahan haid di ketika bulan puasa, darah kotor. Kenapa maka ditahan? Perempuan yang sehat, haidnya tuh lancar. Oleh sebab itu, gagalnya puasa bisa diqadha, gagalnya haji dan umrah bisa nggak diqadha? Gagal, siapkan lagi uang. Nah, ini penting. Gagalnya haji, gagalnya umrah berat. Darurat dalam ilmu agama boleh menahan haid. Itu kalau haji atau umrah. Uangnya berapa? Sekarang berumrah sekitar 35 jutaan atau lebih, sekitar 12 hari. Kalau 9 hari sekitar 10 jutaan lebih. Gagal karena haid, maka dianjurkan untuk memakan obat kalau hendak berangkat. Tapi gagal puasa Ramadan setelah hari raya bisa masih diqadha puasanya. Maka kalau ingin sehat badannya juga sehat itunya, jangan membiasakan memakan obat penahan haid, karena tujuan supaya puasanya sempurna 1 bulan. Lebih baik secara alamiah ulun konsultasi kepada dokter yang di Martapura dahulu. Siapa tuh? Yang Permata Bunda, Dokter Mukhlis, ahli kandungan. Sidin sudah meninggal dunia. Nah, jelas Bu, lebih baik jangan mengonsumsi obat penahan haid kalau urusan puasa. Gagal puasa masih bisa diqadha. Gagal haji, gagal umrah, ulun guri bertahan dahulu paspornya berapa hari di sana, paksa pulang dahulu. Nah, ini masalahnya. Lebih berbahaya gagal haji, gagal umrah, makanya boleh memakan obat penahan haid. Kalau puasa jangan, maaf, itu karena malas membayar qadhaan. Dab'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Rumus fikih mencegah lebih baik daripada mengobati. Perempuan yang biasa menahan darah haid di ketika berpuasa, maka akan bermunculan penyakit-penyakit aneh nanti di dalam jiwanya, maksudnya di dalam dirinya, yang berbahaya, kanker di dalam darah. Itu sulit diobati, karena kanker dalam darah gak bisa dioperasi, hanya cuci darah. Nah, mudah-mudahan jangan ada penyakit yang semua. Amin ya rabbal alamin. Jelas Bu? Silahkan pakai mikrofon dong. Untuk agama dibolehkan apa tidak menunggangi? Agama membolehkan, tetapi agama menyelamatkan. Agama membolehkan, tapi yang agama ini bijaksana Bu. Agama membolehkan perempuan menahan haid dengan makan obat untuk ibadah haji dan umrah. Tetapi untuk puasa agama juga membolehkan, tapi akan bermunculan penyakit-penyakit baru. Lebih baik alamiah kita darah haid keluar daripada kita menahan darah haid, karena gagal puasa masih bisa diqadha. Gagal haji uangnya banyak, gagal umrah uangnya juga banyak, dan harus berangkat ke sana. Kalau gagal umrah, gagal haji, nggak mau gue kita berangkat ke Bina Putra. Tapi kalau gagal puasa masih bisa diqadha. Maka agama dab'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bapak mantang itu lebih baik daripada mengobati. Lebih baik
jangan mengonsumsi obat haid kalau urusan puasa, karena gagal masih bisa diqadha. Jelas Bu? Ada lagi? Ya, silakan. Pakai mikrofon. Oh, bini bak B. Lalu haidnya? Oh, kada haid sebulanan. Oh, perempuan memakan obat KB karena masa menyusui. Lalu alasan karena menyusui, lalu pakai KB. Itu anjuran dokter. Oh, bidan. Bagusnya dokter, bidan bukan. Sebenarnya makan obat KB lalu setahun kada haid kan? 11 bulan kada haid. Kada ada keluar darah haid, wajib sembahyang selama 11 bulan. Wajib sembahyang. Menyusui memang itu kewajiban perempuan. Apabila air susunya memang ada lah, ibu-ibu, air susunya ada, wajib menyusui bayi itu karena hak dia buat. Lain kalian punya air susu, nah itu terpaksa susu kaleng. Ini dengan bakabi dia menyusui anak dan memang ada air susunya, maka 11 bulan tetap sembahyang. Garis bawahnya karena dia tidak ada keluar darah haid, berarti menyusui tetap, kemudian sembahyang pun tetap. Berarti tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada darah haid. Tapi kalau bisa tetap ke dokter. Kenapa maka perempuan itu wajib menyusui anak? Ibu-ibu hati-hati. Selama air susunya ada, seorang ibu tidak mau menyusui anaknya, nah ini hati-hati. Dia tidak mau menyusui anaknya padahal dia punya air susu ada, tapi dia tidak mau menyusui anaknya. Alasannya banyak. Suami guru tidak mau. Apa hubungannya dengan suami? Anu guru laki ulun menyusu juga, itu bukan hak suami sampean. Ada yang seperti itu. Katanya nanti, maaf ya Bu, ini hukum orang suami istri, nggak kencang nanti kalau anak yang menyusu, nggak usah, biar aja. Aku senang yang kencang-kencang daripada anak menyusu nanti nggak kencang lagi. Maka suami itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ibu yang tidak mau menyusui anak padahal ada air susunya, Allah akan utus ular untuk mencabik-cabik dadanya itu nanti di ketika hari kiamat karena tidak menunaikan hak anak. Karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan air susu untuk ibu, itu haknya anak, bukan haknya suami. Jelas? Berarti tadi binimu tetap sembahyang selama 11 bulan dari anjuran bidan tadi. Silakan. Nah itu tuh penting. Ada haid lah sekalinya untuk menyusui anak. Padahal orang haid kan masih bisa menyusui anak. Bu, orang haid tuh menyusui anak kan bisa. Darah haid keluar, air susu keluar kan? Nah itu sebenarnya gitu. Kenapa? Kasihan nanti istrimu ke depannya. Artinya ya kadang-kadang rentan penyakit. Perempuan ini maaf rentan kanker. Nah itu tuh perempuan tuh gue rentan kanker. Kenapa guru? Jar dokter Mukhlis, awal-awalnya masalah haid itu ditunda-tunda dengan memakan obat-obat penahan haid. Macam-macam lain lagi. Bersatu darah kotor dengan darah yang di badan. Padahal gue darah kotor tuh keluar bagus, dan haid seorang ibu tuh lancar bagus. Kalau haidnya kada lancar, itu pun kadang-kadang ada permasalahan dia. Termasuk kurang miom, termasuk kista,
itu ibu-ibu karena sebab darah haidnya nggak lancar. Itu konsultasi kita kepada dokter. Ini haidnya lancar, ditahan. Nah, bermunculan seperti miom, seperti kista, seperti kanker dan sebagainya. Mudahan istri kamu sehat, amin. Kalau bisa jangan memakan obat penahan haid lagi. Kenapa? Karena perempuan haid masih bisa menyusui. Ngapain kita memakan obat kawin penahan haid? Alasan untuk menyusui anak. Alasan itu sebenarnya tidak sinkron dengan hukum agama, walaupun tidak bertentangan. Tapi jaga kesehatan istrimu supaya dia itu sehat untuk ibadah, bukan karena haid ditahan untuk menyusui anak. Sebab banyak aja orang haid masih bisa menyusui anak. Jelas? Ada lagi? Silahkan pakai mikrofon. Batas haid apa? Batas haid apa tadi? Oh ya, batas berhenti haid. Ya. Kan ada baru itu tidak ada darah. Tapi kan kita lagi rumah, kalau itu ada bagian dalam yang harus dibersihkan pun bisa ada darah, itu bagaimana itu? Ya, bagus pertanyaannya. Ini batas berhenti haid. Harus tahu dulu kebiasaan haid. Nah itu tuh harus tahu kebiasaan haid. Ada haid tuh ibu-ibu paling cepat perempuan sehari semalam. Ada haid perempuan itu seminggu. Ada haid perempuan itu 15 hari. Beda-beda setiap perempuan kebiasaan haid. Pertanyaan, berhenti haid, ternyata di dalam bagian dalam dibersihkan, ternyata masih ada darah, kan gitu tuh pertanyaannya. Itu bisa darah yang di dalam itu sisa darah haid yang terendam. Ibu-ibu ini penting, bisa darah haid yang terendam, bisa darah istihadah yang terendam. Maka darah yang selama masih di dalam itu tidak bisa diprediksi ukuran masih haid atau tidak. Haid atau tidaknya masih ada nggak keluar darah. Nah ini kan bahasa Arab itu kan keluar darah haid, kemudian berhenti keluar darah haid. Artinya kalau berhenti nggak keluar lagi kan. Nah ternyata ketika dibersihkan di dalam masih ada darah, itu hanya endapan. Andai kata seminggu sudah habis haid, maka mandi. Kemudian kita buang air kecil setelah mandi tadi, atau hari besoknya kita ingin sembahyang, kebetulan kita membersihkan yang di dalam, ternyata masih ada darah, itu hanya endapan, bukan menjadi pedoman. Nah ini penting, karena kalimat itu keluar darah haid atau berhenti. Kalau di dalam itu bisa endapan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu itu memang bu, kalau sudah habis haid harus juga dibersihkan di sekitar itunya, di sekitar itunya. Tapi untuk bulan puasa hati-hati, bisa batal puasanya. Memasukkan benda ke rongga yang terbuka setelah bersahur, setelah imsak, sebelum masuk berbuka puasa, batal puasanya. Maka untuk membersihkan yang di dalam itu sebelum imsak atau setelah berbuka puasa. Jelas? Ada lagi? Jangan malu-malu ya. Atau kepada bapak-bapak silahkan, supaya jadi ilmu bagi yang lain. Apa? Haji Mul kapian.
Jamal. Ayo silakan. Siapa nih? Faisal kah? Ayo. Ya silakan Tiang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu mikrofon. Iya. Nah, ya. Jolong sidin mikrofon. Oh, anu kah? Ya. Supaya jadi ilmu bagi yang lain. Nah. Waalaikumsalam. Batas akhir untuk perempuan dan usia kira-kira ada haid lagi. Oh, iya. Tapi sudah ada haid, ada sudah ada. Sekarang menanyakan batas usia ibunya sudah usia batas ada haid lagi. Iya, bujur. Nah, ini bagus pertanyaan bapak nih. Monopros, Bu. Nih ulun tanya ibu-ibu dulu. Bu, orang monopros batas habis haid, ya kan? Kada haid lagi, iya namanya apa monopros, ya. Nah, itu kebiasaan umur berapa, Bu? Yang ada pastinya. Nah, kebiasaan 50 tahun. Nah, ibu-ibu beda-beda. Satu dulu, Bu. Paling cepat monopros berumur berapa? 45. 45. Ambon masih. Nah, Pak, 45 tahun umurnya, setelah itu udah haid lagi, namanya monopros. Kemudian ada berapa lagi? Nah, 50, 55, ulun catat nah. 45, 50, 55. Dua, 42. Wah, anunya 42 tahun sudah monopros, 50 sudah monopros. Nah, berarti ini pertanyaan ibu-ibu karena mungkin sendiri berdusta. Ayo ibu-ibu, itu yang menjawab ibu jadi ilmu di otak ulun karena ada pengajian bab haid nih. Ada jalan perempuan yang dia itu menjawab 42 tahun. Oh, sudah. Tadi Bang berapa? Pian. 61. Oh, 51. Berarti sekitar umur 40 ke atas, sekitar 45-an sampai 50-an. Kayak itu kan. Pian berapa? Ibu berapa? Hak monoposnya berapa ya? 51. Monoposnya. Nah, lihat pertanyaan apa jawaban ibu-ibu. Berarti bini kita tuh kalau sudah 40 ke atas, ada tadi 42 sudah monopros. Ada yang 50 sudah monopros. Ada yang 51. Ada yang 52, adalah yang 60. Nah, 55 ada, 60 ada, 70 Bang. Ini penting juga nih kalau menjadi ilmu nih. Nah, maaf bapak-bapak, lihat setiap perempuan itu beda-beda. Kalau dari di situlah Rasulullah kenapa makan poligami. Kenapa Rasulullah itu berpoligami? Karena Rasulullah itu memunculkan hukum. Setiap istri Rasulullah beda-beda haidnya. Nah, itu maaf, itu ibu-ibu kenapa Rasulullah itu ada poligami? Ini ilmunya nih nah. Jakanya Rasulullah ada poligami kada tahu nih.
Bah Guru ini menyuruh orang berpoligami. Nah, ini ilmunya. Kenapa? Maka ada tuh kalampayan tuh ada kitab tentang Luqtatul Ajlan membahas masalah haid khusus. Datuk Kalampayan ada kitab membahas masalah haid. Datuk Kalampayan tuh bini sidin banyak 11 mau guru, tapi meninggal istri beliau kawin lagi. Ada juga tetap jumlahnya 4, tapi ada nama meninggal di antara 4 itu 1, nambah lagi beliau. Lalu beliau itu membahas masalah haid. Itu tuan guru ulama wali itu babi ini lebih daripada 1. Sarik pulang nih ibu-ibu nih guru nih hikmahnya baik sangka aja kita. Nah berarti tadi beda-beda berapa tadi? Ada 42, ada 50, 45, oh 42, 40 adalah. Ayo ibu-ibu nih lah, adalah, ada, berarti 40 ada, yang ada 42, kemudian 45, 50, 51, 52, 60 bang. Ah Jesidin ada 60. Wah, 60. Paling cepat apa bukan? Tadi paling cepat 42. Paling lambat ibu-ibu berapa? 60 ya beliau. Ada lagi paling lambat menerusnya adalah 65. Nah, ibu-ibu ini penting. Hikmahnya ngopros supaya dia makin dekat beribadah kepada Allah. Dia tidak terikat lagi dengan haid. Allah Subhanahu wa taala mengatur supaya ibu-ibu sempurna beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah umur umatku antara 60 70. Nah 60 ada yang menopros supaya ibu itu dia dalam keadaan bagus sembahyangnya, tidak terikat lagi dengan darah haid. Apabila haid tidak ada, pasti nifasnya nggak ada. Bujur lalu, bujur nggak ada. Ada orang ampe haid, lalu maaflah melahirkan anak ulang ada. Jarang, tapi ada gue Siti Fatimah Zahra kada haid, anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anaknya Rasulullah, kada haid, kada nifas, kada istihadah. Itu istimewa. Ada Syarifah Aisyah, bukan Syarifah Nafisah di daerah Berabai. Beliau murid ulun waktu pengajian di Martapura, tapi beliau pulang ke Berabai, aslinya orang Berabai, asalnya di Martapura. Beliau tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak pernah istihadah, tapi punya anak 3. Itu istimewa. Berarti gurulah apabila perempuan tuh haid, nifas, istihadah, kada istimewa, tetap istimewa. Nah itu istimewanya apa? Itulah perempuan beda dengan laki-laki. Berarti bu, kada kawa laki-laki jadi bibinian jadi lelakian, kada kawa. Karena di dunia ini tidak ada dokter mengatur supaya lelakian bisa haid. Adakah dokter yang bisa membuat laki-laki haid? Ada bisa. Nah itu bang hebatnya. Makanya laki-laki beroperasi supaya jadi perempuan. Walaupun kemaluannya laki-laki itu dijadikan perempuan, tetap hukum laki-laki. Kenapa? Karena dia tidak punya rahim, dia tidak bisa haid, dia tidak bisa nifas, juga istihadah. Hukumnya tetap laki-laki. Nah jelas. Lagi perempuan pun tidak bisa menjadi laki-laki.
habis dioperasi dadanya supaya seperti laki-laki. Ulun betakon, kalau kemaluannya pakai apa mau ulahnya? Ngalih kok. Nah itu Pak gue tidak bisa. Nah mudahan pembahasan pagi ini menambah kita syukur agama Islam ini agama yang lengkap. Minggu depan penting ibu-ibu membahas masalah nifas. Haid itu kalau sudah ditentukan sekian-sekian, maka sembahyangnya pun harus diatur. Minggu kainah pembahasan masalah sembahyang yang berhubungan dengan pembahasan kita hari ini, kemudian disambung masalah nifas juga minggu depan. Insyaallah. Cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Silahkan pertanyaan pian apa? Pakai mikrofon yang lain mendengar. Inggih. Silahkan. Waalaikumsalam. Anak yang lain itu bagi ibunya kan kewajibannya memberikan Asing. asing kan? Ya. Nah, sekarang kebanyakan apa? Kebanyakan kadang-kadang ibu-ibu tuh apa yang misalnya 2 tahun udah mengusahakan kok anak Ya, benar. ya nggak mau Ya, hukumnya menyetop anak menyusu karena sudah 2 tahun. Ya, jawabannya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimma radha'ah. Al-Qur'an. Hendaklah para ibu menyusui anaknya 2 tahun yang sempurna kalau ingin menyempurnakan masa penyusuan. Lalu anak itu tetap menyusu lebih pada 2 tahun, maka boleh disetop. Kenapa? Inya sudah bergigi. Kasihan pentelnya anak putus. Nah ternyata Al-Quran kalau sudah 2 tahun boleh disetop. Karena ada boleh inya anak menyusu tapi belum 2 tahun disetop. Ular Allah utus untuk mencabik-cabik dadanya itu. Berarti kalau sudah 2 tahun boleh disetop. Kalau lebih pada 2 tahun karena disetop sampai gana manusia. Nah, ada lagi pertanyaan, silakan. Ayo. Aipang nyari ini sedikit. Nah, nih mikrofon ada tapi jelas nadan. Oh, apa tadi? 2 tahun? Belum 2 tahun. Oh, belum 2 tahun anaknya sudah ampe menyusu. Itu anaknya nang ampe bukan diampehi. Aman. Nang salah tuh kayak ini ini fakta. Anak ini menyusu abahnya behiri. Terlalunya juru nang laki nang ini tinggi abahnya behiri. Jarak ulun itu hak anak pian Pak Ai, bukan hak pian. Lanjinya juru nang laki nang ini anak menyusu dia. Ada itu karena ulun ini sih mengaji di mana-mana. Kadang boleh Pak Ai, hak anak. Saatnya betapun guru, maaf ini fakta. Apabila anak ulun menyusu sebelah kiri, ulun sebelah kanan bolehlah. Boleh hai. Kalau ini pian ribo musihnya kada tidak manggahnya. Nah, besi anak kamber. Nah, ini adalah kini kayak itu. Lah oleh sebab itu ma'ampi anak menyusu sebelum 2 tahun hati-hati ada akibat siksaan. Kalau anak 2 tahun sudah pertanyaan dia tadi diampihi boleh karena Quran menyuruh 2 tahun aja. Lebih pada 2 tahun kada diampihi siap-siap putus di gigitnya. Nya sudah tumbuh gigi dulu lalu. Nah ingin situ dulu pembahasannya. Al-Fatihah.
karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadir la ya ghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah taqdi hajatina ya rahman taqdi hajatina ya rahim wal muslimin al gharib Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma ansurna wal muslimin wal mujahidin fi Filistin wa ahlik a'da'ahum innaka ala kulli syai'in qadir sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum